bakal menjelaskan menu bagian kas masuk. Apa aja yang pertama kali bisa kita lihat saat kas masuk? Di sini kita lihat bahwa kas masuk itu punya submenu pendaftaran, uang SPP, uang ujian, kemudian pemasukan lainnya. Ini uang snack dan uang catering bisa diatur di data master yang ada di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke, pertama kali kita masuk ke kas masuk pendaftaran, kita bakal lihat sebuah tabel. Di mana tabel ini masing-masing kita bisa lakukan aksi. Pertama, aksi ubah, hapus, dan bayar. Dan juga di tabel ini kita bisa ngapain lagi? Bisa mengurutkan. Kalau ini kita urutkan berdasarkan nomor, kalau ini kecil ke besar, ini besar ke kecil. Gitu juga nama pendaftaran, kalau kita urutkan berdasarkan nama pendaftaran, berarti kita urutkan berdasarkan alfabet terkecil ke terbesar yang ini, dan kalau yang ini terbesar ke terkecil. Gitu juga seterusnya untuk pengaturan urutan daripada si tabel itu sendiri. Nanti teman-temannya si tabel ini, dia bakal mengikuti perubahannya juga. Kemudian di sini ada kita lihat untuk pengaturan halaman. Jadi kalau misalnya satu halaman dari web ini sudah penuh, kita bisa pilih selanjutnya. Dan kalau mau kembali sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 halaman, berarti ini ada 1 dan 2. Kemudian untuk menampilkan data, kita bisa atur. Ini kita tampilkan berarti hanya 10 data aja. Dan kalau ini kita tampilkan 50 data dalam satu halaman web ini. Jadi nanti sisanya kemana? Sisanya pindah ke halaman berikutnya. Seperti itu. Untuk ada cara lebih mudah untuk melakukan pencarian. Kita tinggal pakai si query si search ini aja. Jadi kita misalnya saya mau mencari sabar, tinggal pilih sabar dan tampil si sabar. Kemudian nggak hanya berdasarkan nama, kita bisa cari misalnya dari alamat. Alamat ada Medan, tampil Medan punyanya alamat si Antonio. Seperti itu. Kita lihat bagaimana cara menambah data. Jadi kalau mau menambah data, pilih yang pojok paling atas, tambah data, kemudian pilih buat nama lengkap. Kita kasih nicknya. Jenis kelamin diisi, tempat lahir juga diisi, tanggal lahir diisi juga. Tanggal lahir diisi bisa langsung kita pilih bulan, tahunnya juga bisa kita pilih langsung kok gini. Dan tanggalnya. Oke. Setelah diisi seluruh ke datanya, maka kita simpan jika ingin menyimpan dan batal jika tidak jadi menambahkan si data. Jadi saya sini mau menambahkan data, saya pilih simpan saja. Sukses, data berhasil ditambah dan masuk ke data baru. Namun, kalau kita mau menambahkan banyak data, kita bisa pilih import data. Untuk mengimport data, kita bisa unduh format data ini. Nanti kita buka. Nah, di sini ada tabel yang udah ditemplatekan. Ada beberapa peraturan yang harus diikutin. Jadi, pertama, format tanggal itu adalah tahun, 4 digit tahun, spasikan dengan 2 bulan, kemudian spasikan dengan harinya itu pakai 2 digit. Jenis kelamin kita harus isikan dia pria dan wanita dengan angka huruf pertamanya itu kapital. Seperti ini. Jadi peraturannya sangat simpel untuk membuat di Microsoft Excel. Di sini saya udah punya 5 data yang ingin saya importkan ke dalam web ini. Jadi caranya kita perhatikan, kita save sebagai apa yang Excel-nya. Ini udah mengikuti aturan semua ya, mulai dari format tanggal dan jenis kelamin. Setelah itu kita pilih import. Kita browse, kita cari file yang udah kita siapin. Kita open dan batal kalau nggak jadi, kita import kalau jadi. Di sini saya ingin mengimportnya dan kita import. Sukses berhasil diimport, perhatiin semua data yang tadi sudah masuk. Berarti kita berhasil mengimportnya. Bagaimana jika saya ingin menghapusnya? Kita nggak mau ada data si Mila. Jadi kita hapus, batal kalau nggak jadi, hapus kalau jadi. Jadi ini kita hapus, dan sukses dihapus, Milanya menghilang. Bagaimana kalau kita mau bayar? Kita tinggal pilih bayar.
kita konfirmasi apakah si sabar sudah bayar senilai 200.000. Kalau udah kita pilih bayar. Sabarnya udah bayar dan dia tinggal pilih kelas. Jadi kalau si sabar udah bayar, kita tinggal masukin dia mau ke kelas mana. Sabar masuk ke kelas 1B aja deh. Jadi kita pilih 1B. Oke, berarti urusan pendaftaran si sabar sudah selesai dan sabar tidak masuk ke list data pendaftar lagi. Seperti itu untuk si pendaftaran. Kita masuk ke dalam uang SPP. Untuk pengaturan uang SPP, kita pertama pilih kelas dulu, karena kita ngaturnya per kelas. Di saat kita pilih kelas, dia bakal tampil data-data siswa sesuai kelas yang udah ditetapkan tadi di awal pendaftaran. Di sini kita sama seperti tadi, kita nampilkan jumlah maksimum data yang bisa tampil dalam satu tampilan web. Ini untuk pengaturan urutan daripada data di dalam tabel. Ini kita untuk pencarian, mencari secara cepat. Dan detail ini untuk kita lihat detail si sabar itu siapa. Detail si sabar itu pembayaran si sabar. Oke. Jadi ini kembali ke uang SPP. Kita pilih kelas. Tadi sabar masuk nih detail. Kemudian di sini kan data pembayaran uang SPP. Kalau kita lihat si sabarnya masih kosong. Kenapa si sabarnya masih kosong? Karena si sabarnya belum ada bayar. Jadi kita pilih bayar, kita pilih bulan si sabar bayar SPP, dan kita bayarin. Kalau kita bayar lagi, tadi kita coba ke bulan si Maret. Kita bayar. Oke, si sabar sudah membayar. Harusnya di detail sudah masuk. Berarti, nah, sudah masuk si sabar telah membayar bulan November dan Maret sebesar 70.000, 70.000. Begitu untuk pengaturan detail dan bayar yang ada di dalam data pembayaran uang SPP. Tidak lupa kita di sini juga bisa cari, misalnya kita cuma mau pria aja dan ini tampil pria aja. Kalau kita mau nama juga bisa, NIS langsung juga bisa tampil seperti itu. Kita lanjut ke submenu uang jajan. Di submenu uang jajan ini, pertama pilih langsung kelasnya, sama seperti tadi. Ini untuk menampilkan keseluruhan data, mau tampil berapa dalam satu halaman web. Ini untuk jika kita memiliki banyak data, maka halaman satu web ini dia bakal ada 2 atau 3, dan seterusnya menyesuaikan. Jadi ini untuk pengaturannya aja. Ini untuk pencarian cepat, baik nama, NIS, dan jenis kelamin. Terserah, seperti ini. Kemudian kalau kita ucok, langsung tampil ucok. Di sini kita coba pilih bayarin si Ahmad ini dalam ganjil. Jadi pembayaran uang ujian si Ahmad bulan semester ganjil ini. Kalau kita bayar, gagal karena pembayaran ujian sudah dilakukan. Jadi dia bakal muncul alert kalau sudah dibayar maka tidak bisa bayar lagi. Jadi cukup aman ya. Kalau kita pilih ganjil, tadi genap, coba kita simpan. Sukses karena si genap nggak ada double dia. Jadi kalau kita lihat detail, dia udah lunas nih, udah lunas. Dan di sini kita bisa lakukan query cari, pengurutan lagi, seperti itu. Itu untuk uang ujian. Uang snack dan uang catering ini disesuaikan aja apakah kita punya snack dan uang catering di pengaturan di dalam implementasi di sekolah langsung. Dan kemudian kalau tidak ada nanti bisa diatur untuk penghapusan. Di sini kita masuk ke pemasukan lainnya. Di pemasukan lainnya ini kita bisa lihat ada detail. Detailnya ini masih kosong karena kita kalau mau melihat si ini semua, kita coba tambah data. Detailnya ini masih kosong karena kalau kita pilih tanggal, nah baru tampil. Karena per setiap tanggal itu bisa jadi banyak jenis pemasukan dan jenis transaksi ya. Jadi kita bakal melihatnya itu per tanggal seperti ini. Tanggal 19 bulan 9 2022 masuk banyak.
Jadi kita perhatiin supaya detail, kita lihat dari si perharinya. Kita bisa tambah data dari atas ini, misalnya kita nominal pemasukannya 30.000, dia sebagai apa? Sebagai lainnya, keterangan bisa pilih ya, ada dana bos, pinjaman, sumbangan, dan lainnya. Keterangannya ini adalah pembelian spidol misalnya, dan kita simpan, data berhasil ditambah. Jadi sesuai dari tanggal 18 bulan 11 2022. Kalau kita lihat detailnya, berarti tanggal 18 ini apa aja pembelian spidol. Masuk ya? Oke, itu aja dari si kas masuk.